وحده لا شريك له. Arti mujizat adalah sesuatu yang bisa melemahkan musuh, mengalahkan musuh. Maka terjadi pada beberapa nabi hal-hal yang tidak masuk akal. Dalam Quran juga ada Nabi Musa tongkatnya ajaib, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, menghidupkan orang buta. Tongkatnya Nabi Musa bisa jadi ular, pukul batu bisa keluar air 12 sumber. Kemudian tongkatnya dipukulkan pada Laut Merah jadi jalan, mereka lewat selamat. Kemudian setelah Fir'aun menyusul, dia balik jadi laut lagi. Walhasil Nabi Muhammad pun banyak sekali sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq, para sahabat lagi bekerja bakti menggali parit. Dan salah satu sahabat namanya Jabir bin Abdullah bisik-bisik pada Nabi bahwa istrinya menyembelih kambing dan nanti makan siang di tempat rumah saya. Ya, Rasulullah dan para sahabat yang besar Abu Bakar Rasulullah malah mengumumkan nanti istirahat makan siang di rumahnya Jabir. Terus sahabat Jabir sampai pemerintah dingin. Hanya satu panci Rasulullah mengumumkan. Apa pemerintah lah? Ternyata mana Jabir, mana nya? Gulenya mana gulenya? Niki satu baskom. Ayo ngantri. Di semua dapat. Nabi yang menyidukkan, Nabi yang mengambilkan. Semua sahabat dapat. Itu salah satu mujizat Rasulullah. Itu pula ketika korma dipanggil bisa berjalan, air mancur dari perutnya. Semua ada itu namanya mujizat. Harus kita yakini, harus percaya. Di samping mujizatul khalidah, mujizat yang paling langgeng ada Al-Quran. Al-Quran 15 abad sampai sekarang tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang. Jangan satu kalimat titik pun tidak berubah. Karena apa? Dijaga oleh para hufal, dijaga oleh orang yang menghafal Quran. Kalau ada percetakan salah, ketahuan. Coba kita suci lain, gak ada yang hafal. Silakan tanya pada Romo, apa nggak Injil? Pada orang Yahudi apa nggak Taurat? Ya apa ada kutipan. So kalau seperti itu tokoh takdir dulu apa nggak ada. Di agama ini nggak ada. Silakan tanya pada biksu Hindu Buddha, ada yang apa? Nggak ada. Tapi umat Islam anak kecil pun bisa hafal. Bahkan Quran dihafal sangat mudah, walaupun nggak ngerti artinya. Anak kecil hafal Quran satu halaman nggak ngerti artinya itu 10 menit apa? Seberapa jam apa? Coba sampean hafalkan satu halaman tulisan bahasa Cina, nggak apa analisanya 2 tahun nggak akan apa. Nah itu mujizat, harus percaya, harus. Mujizat kita harus beriman. Para nabi dibekali dengan mukjizat. Nabi Muhammad SAW mukjizatnya sangat banyak. Isra Mi'raj juga mukjizat. Yang paling khalidah yang Al-Quran. Nah setelah Rasulullah, para sahabat mempunyai karomah tertulis dalam sejarah, harus dipercaya kalau kita orang Islam. Sayyidina Umar melihat dari mimbar beliau lagi khutbah Jumat, melihat pasukan Islam akan dijebak. Pasukan Islam di perbatasan Asia Tengah, Afghanistan sekarang ini sekitar itu. Sayyidina Umar merintahkan dari Madinah di atas mimbar, dia mau berkomando, berlindung ke gunung. Yang di sana komandannya namanya Qutaibah bin Muslim dengar, yang bengong jamaah Jumat ikut. Dan setelah mereka pulang dari peperangan, pulang ke Madinah, cocok-cocokan dengan jamaah. Saya dengar perintah Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar karena mendapatkan surat dari gubernur Mesir bahwa Sungai Nil surut. Dulu sebelum Islam, kalau Sungai Nil surut minta tumbal perempuan cantik, gadis cantik dihias dari perhiasan lengkap, gelang, kalung dan sebagainya, dilempar, nanti air datang menelan.
Maka di situ. Sekarang sudah sesajinya diterima gitu ya. Sekarang sudah Islam, Sayyidina Umar ambil kertas bikin surat kepada saudara Sungai Nil. Kalau kamu mengalirkan air karena Allah, ngalirlah, saya membutuhkan kamu. Tapi kalau kamu mengalir air karena ingin tumbal saja juga disantik, nggak usah ngalir, saya nggak butuh kamu. Uang sana yang dilempar ke sungai ya, dibawa, dilempar. Datang air sampai sekarang. Sungai ini nggak pernah surut. Itu karomanya Sayyidina Umar. Dan banyak sekali karomanya Sayyidina Ali. Para sahabat banyak lah ceritanya. Sahabat siapa? Ukasyah ketika perang Badar. Senjata udah habis, golok habis, panah habis, tombak habis, dia mau perang. Akhirnya mengambil pelapahnya korma. Dia pun perang membawa pelapahnya itu bisa membunuh beberapa orang. Dengan orang itu karomanya para sahabat. Harus percaya, kita harus jamaah. Kalau tadi umat Islam, yang Quran tadi, yang apa yang Nabi, mujizat umat Islam wajib percaya. Kalau enggak, berarti keluar dari Islam. Kan mujizat kan Quran. Tapi kalau karomah ini kita di sunnah wajib percaya. Nah, setelah para sahabat ada aulia. Aulia itu adalah kekasihnya Allah. Dan mereka diberi karomah itu apa? Diberi ujian. Sombong apa enggak? Ya. Kamu kasihku. Ini saya beri keistimewaan. Kamu jadi ujub apa enggak? Jadi apa? Ujub yang membanggakan diri apa enggak? Itu al-karamah itilah. Karomah itu adalah ujian dari Allah. Maka al-istiqamah afdal min alfi karamah. Orang bisa istiqomah, ibadah terus istiqomah, gak pernah geser, gak pernah ragu imannya, ibadahnya gak pernah terlambat, lebih mulia daripada karomah. Nah, apa artinya? Ukuran karomah diukur dari syariat. Kalau orang wali kemudian memegang syariat dengan benar, ibadah benar, syariatnya dijalankan, kemudian beliau mempunyai khariqul adah, kita terima, kita percaya. Banyak sekali dalam kitab Jami' Karamatul Auliya ada seperti itu. Beberapa wali yang mempunyai karomah. Dan Syekh Abdul Qadir Jalani, Ma'af Al-Karhi, Ahmad Sayyid Ahmad Badawi, wali kutub terutama 4 ya. Qadir Jalani, Abu Hasyadili, Hasan Rifai, Sayyid Ahmad Badawi, dan Ma'af Al-Karhi juga begitu. Konon katanya para wali songo di kita juga banyak sekali karomahnya yang bisa kita saksikan. Sunan Kalijaga ketika dakwah Islam membawa jago, ada diadu jagonya. Kalau jago saya kalah, saya ikut kamu. Kalau jago saya menang, kamu ikut saya. Gak pernah kalah jagonya Sunan Kalijaga itu. Orang masih Islam semua ya, ketika jagonya kalah. Itu belas Sunan Gunung Jati, itu Syekh Abdullah, luar biasa juga terkenal dengan apa, karomahnya sangat luar biasa. Banyak sekali cerita, silahkan baca dalam bab Cirebon ya, walaupun ada beberapa yang berlebihan. Nah, ada itu kita percaya, Ahlu Jamaah harus percaya karomah. Ahlu Jamaah harus percaya karomah. Mu'tazilah nggak percaya. Mu'tazilah tidak percaya karomah. Kalau mujizat percaya mujizat. Kalau karomah aulia, Mu'tazilah tidak percaya. Mu'tazilah itu paling menggunakan akal, harus ada kausalitas sebab akibat. Kemudian setelah itu para ulama. Kalau ulama namanya ma'unah. Gimana ya kalau saya ceritakan, bukan berarti saya sombong ya. Mahrus Lirboyo itu suatu waktu masih mondok santri, jam 2 melilingi pesantren, keamanan, dibacok kepalanya oleh PKI. Belum itu banyak PKI, belum waktu itu keluar apinya kepalanya, sehingga akhirnya terkena dan diambil mantu oleh Mbah Manap. Ya, pernah lagi pergi ke Gresik, Sedayu, waktu belum ada jembatan, sepedanya getek, merosot, remnya merosot, nyemplung. Gimana keluar dari mobil basah aja enggak? Itu banyak orang menyaksikan. Itu salah satu riwayat. Kemudian marinir ketika Gestapo, mertuanya Marinir itu PKI, dibunuh oleh santri di Boyo. Marinir datang dari Boyo mau membunuh Mahrus, mana? Keluar. Kembali kasih tahu itu ada Marinir marah-marah di halaman. Siang, santri nonton. Ya,
Mas tua, ada apa? Lemes. Jangan mau nembak lemes, malah ngejak ngobrol, ngejak jagongan ngomong, malah pulangnya kasih uang. Itulah beberapa mawonnya para kiai. Baik sekali ya. Kiai Arsyad Kaprongan, kakeknya Wahidi, Pak Wahida dari PKB itu kakeknya. Cari Jepang, rumahnya gede dah, gak ketemu. Padahal dia duduk di ruang tamu, duduk di depannya merasa begini, gak ketemu, gak kelihatan. Termasuk ilmunya Kiku Cirebon. Kiku Cirebon punya ilmu 3. Syekh Somadullah namanya, putra Prabu Siliwangi dari Ibu Subang Larang. Syekh Somadullah terkenal Kiku Cirebon, Jakutu bupati lah. Dia punya 3 ilmu. 1 bisa menghilang, bisa nggak ketahuan orang. 2 bisa kelihatan besar. 3 mengerti bahasanya binatang. Orang Cirebon selalu baca Fatihah untuk Kiku Cirebon. Itu pula, banyak sekali contohnya, banyak sekali ya. Hasil lah kita percaya bahwa ulama itu mempunyai keistimewaan ma'unah namanya, bukan karomah, sebawahnya karomah, ma'unah, pertolongan dari Allah. Tapi ulama dapat ma'unah itu, kita percaya beliau adalah ulama yang betul-betul minas solihin, tidak sombong, ya, tidak menyombongkan ma'unah gitu. Semua kembali kepada Allah. Kalau ada orang bisa begini-begini, bisa dipacok nggak mempan, bisa jalan di atas air dengan sombong, itu dukun itu. Ya. Dukun namanya itu, wali itu. Karomah licin ya Pak. Kalau wali semakin dapat yang karomah, semakin takut kalau dia itu ujub. Dia dapat karomah itu makin takut. Pernah ada seorang wali namanya Hamdun Al-Qassar, jalan-jalan ke pasar, ketemu dengan iblis. Kamu di sini nggak libur godain orang apa? Alah sudah ringan tugas saya godain orang. Kenapa? Karena sudah diganti oleh ya, orang-orang bersorban tadi. Orang bersorban banyak juga iblis itu kira-kira. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Ya Allah, saya nggak mau diberi kasyuf seperti ini. Dan kesulitan saya nggak usah dikasih kasyuf seperti ini, udah. Nanti saya sombong nanti. Jadi bisa tahu itu sudah, nggak usah saya dikasih. Bisa ketemu iblis, itu saya nggak usah kasih. Alhamdulillah apa karena menjadi ujub. Dan saya hebat gitu. Dia sangat menjadi ujub. Hasil semakin orang itu waliullah, semakin rendah hatinya, semakin merasa dirinya Abdullah, hamba Allah yang sangat al-fakir dalil, yang sangat fakir, sangat hina, semakin gitu, semakin wali itu. Kalau masih sombong berarti bukan jauh dari wali. Hasil kita jemaah percaya kepada, kalau mukjizat wajib, karomah kita percaya, begitu ma'unah kita percaya. Akan tetapi di situ ada ukuran standar. Tanya apa? Selama bertamasuk dengan syariah itu karomah. Tapi kalau melanggar syariat bukan karomah, itu khurafat. Ada standar ukurannya. Itu Abu Qasim Junaid al-Baghdadi yang bicara begitu. Selama itu tamasuk syariah, bayar karamah. Kalau bukan itu ada syaitan, khurafat. Junaid itu mengatakan dalam kitab At-Tusi, Al-Lumah karang At-Tusi. Jadi kalau ada seorang soleh, ibadahnya baik, akhlaknya baik, ikhlas, mempunyai ma'unah, itu berarti waliullah. Tapi kalau tidak sholat apa, itu berarti khurafat. Apalagi sampai membanggakan dirinya, sampai menyombongkan diri, itu adalah jelas itu bukan karomah, tapi khurafat. Ukurannya begitu ukurannya. Saya tidak akan menyebut personal orang, tidak. Itu standar umumnya seperti itu. Bahwa ada mujizat, ada karomah, ada ma'unah, ada. Tapi siapa yang diberi ma'unah, karomah? Nurun yahdifu ala qalbi man yasha. Kayak illumination, pemberian langsung dari Allah. Contoh Gus Dur, saya tahu sendiri kalau Gus Dur, saya tahu sendiri. Banyak sekali buktinya, hentikannya apa? Tercatatnya banyak. Waktu baru dioperasi rumah sakit, di kamar ada 5 orang. Saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu ketua Golkar Jawa Tengah, dan
Pak Subiakto Cakrawardaya, Menteri Koperasi. Terus tiba-tiba ngomong, kok aku bakalin jadi presiden. Nanti saya jadi presiden. Ini kita orang lima ini kaget. Ini gue sudah konsep ini. Masih Pak Harto. Udah presiden. Ya, jalan-jalan pagi, jogging, gerakan olahraga. Mampir ke rumah saya. Jam 7:30 lah. Kita minum, kita kopi tawar. Duduk saya buka aslinya di rumah sana. Tidur ngorok. 20 menit ada. Ada saknya Ulil Absolut yang itu ada Ulil, Dr. Ulil. Coba Kang Said mengkonek sampai umur 56 jadi ketua PBN. Ada lagi jadi presiden, ajudannya namanya Kombes Sutarman. Pak Sutarman bakal dari Kapolda DKI, terus makan dari Kapolri, betul. Kapolri Pak Sutarman itu sebelum Pak Nasar. Ya. Terus ada lagi seminar. Judulnya seminar mengenang jasa Jenderal JB Simatupang di Gedung Pustaka Nasional. Narasumbernya 2 Muslim, 2 Kristen. Yang Kristen Yakub Utama dan Romo Sutrisno. Yang Muslim Gustur dan Pak Rudini, Jenderal Rudini. Datang, saya nganter. Yang 3 sudah di atas, Gustur di bawah. Nggak mau naik dulu. Tidur nyenyak. Semua orang tahu berkeringat Pak. Ngorok ya. Begitu dipanggil gak kenyang. Gus, saya bangunkan. Gus panjeringan Gus. Bangun, saya tuntun naik. Omongannya orang 3 tadi dikomentari semua. Pernah lagi Ketua DPA waktu belum presiden. Ketua DPA-nya Jenderal Ahmad Tirto Sudiro. Ya, menghadap presiden, perempuan DPA ngomong, ya lapor lah. Bisa tidur, nyenyak. Pak Ahmad Rizwan tersinggung. Gimana kita teruskan apa ini? Udah tidur nih. Teruskan terus. Setelah selesai sudah cukup presiden. Omongnya dijawab semua tadi. Keluar dari itu ngomong ke wartawan. Tadi presiden tidur, tadi tahu semua apa yang saya omongkan. Pernah jadi ketua ICMI ya. Nah itulah namanya Maunah. Apalagi Prabowo itu orangnya ikhlas karena dipecat dari Pangkoster tidak melawan. Karena Pangkoster nggak melawan kan terus pengacara apa enggak kan, malah udahlah. Kok bakalnya jadi presiden nek wis tuwa. Tuh bukti. Ini banyak sekali hal-hal seperti itu. Hasil Mauna itu ada, tapi ya tidak sembarang orang itu loh. Ada standar, ada doabit, ya ada doabit, dan tidak semua orang. Ya ilmu hikmah ada, ilmu hikmah. Bukan wali, bukan Mauna. Ilmu siapapun yang melaksanakan ilmu dengan cara-cara dia tentukan dalam buku itu, dia akan berhasil. Pegang api nggak panas, dibacok nggak mempan, bisa kejadokan. Ilmu hikmah, ilmu hikmah. Panduannya ada. Ada Samsul Ma'arif. Nah, kitabnya lain, bukan ulama tokoh-tokoh yang lain. Ali Albuni, Ad-Dairobi, itu ulama-ulama yang terkenal ahli hikmah. Itu pula orang Muslim, orang Hindu, orang Buddha ada ya banyak. Iya banyak, orang dia sakti banyak. Itu ilmu, bukan makhluk. Orang non Muslim bisa dapatin. Jadi kalau cerita ulama Timur Tengah udah banyak sekali. Syekh Abdul Halim Mahmud Syekh Al-Azhar itu ketika berkunjung ke India kemudian ke Indonesia di tahun 74 kali di rumah Pak Harto itu helikopternya rusak di India kalau berkunjung kota lain helikopter rusak dan bisa turun dengan selamat. Ada lagi guru saya nama Syekh Abdul Aziz Ubaid mau pergi ada acara di stasiun kereta api, ada orang bawa full kacangnya di ya bubur kacang lah, bubur kacang menimpa pakaiannya nih. Dia terima, nggak marah, dia terima.
dia pulang ganti pakaian. Kereta yang tadi kalau naik kereta kebakaran kereta. Sudah maulah minallah langsung. Alhasil kita percaya, tapi ada standar, ada dawabit. Jangan sampai apa ya, mudah sekali seorang itu wali punya karomah. Apalagi kalau menceritakannya dengan membanggakan, dengan kesombongan, jelas bukan kawan. Nah, seorang wali semakin tinggi derajatnya semakin merasa afqarul wara', adzallul wara', yang paling hina, yang paling fakir, semakin tinggi derajat. Saya kira itu. Siap. Harapan pembaca untuk mari kita baca buku ini dengan seksama dan silakan mengkritik, silakan terbuka penulisnya, kalau ada masukan, ada kritik.